Dikutip dari data Bursa Efek Indonesia, harga saham PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk dibanderol dengan nilai teoritis Rp2.680 per saham di pembukaan perdagangan Kamis 9 April 2026. Keinformasi emiten pemirsa, saham PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA tak lagi menjadi penanjang salah satu saham termahal di Bursa Saham Indonesia. Kondisi ini berlaku usai pemecahan saham atau stock split efektif berlaku di pembukaan perdagangan Kamis hari ini di 9 April 2026. Dikutip dari data Bursa Efek Indonesia, harga saham PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk dibanderol dengan nilai teoritis Rp2.680 per saham di pembukaan perdagangan Kamis 9 April 2026. Sebelumnya di perdagangan Rabu, harga saham DSSA pada saat akhir kum di pasar reguler dengan nilai nominal lama Rp25 per saham berakhir di level Rp67.000 per saham. Adapun harga teoritis terbaru untuk saham perseroan menggunakan nilai nominal Rp1 per saham setelah stock split. Direktur PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk Daniel Cahya mengatakan aksi stock split dilakukan untuk menurunkan harga per lot yang sebelumnya dinilai terlalu tinggi hingga ke Rp90.000 per saham sehingga lebih terjangkau bagi investor retail dan memperaktif likuiditas perdagangan. Sebelumnya, perseroan resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan stock split dengan rasio 1:25, menyusul persetujuan yang telah diperoleh dari para pemegang saham dalam RUPSLB di 11 Maret 2026 lalu. Perubahan ini secara otomatis meningkatkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor perseroan yang dari sebelumnya berjumlah 7,7 miliar saham menjadi sekitar 192,6 miliar saham. Adapun modal dasar perseroan kini tercatat sebesar Rp600 miliar yang terbagi atas 600 miliar saham dengan nilai nominal baru tersebut. Perseroan juga menegaskan tidak ada saham pecahan yang timbul dari aksi ini. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, hari ini saham DSSA tampaknya cukup disambut positif oleh para pelaku pasar karena bisa dibayangkan dengan posisi harga 67.000 hingga ke 90.000 di perdagangan hari sebelumnya. Namun saat ini saham DSSA tadi mulai diperdagangkan di 2.800-an dan secara teknikal hari ini DSSA juga menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan setelah sempat dibuka di zona merah di sesi pertama pada pagi tadi. Hari ini melesat di atas 17%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan teknikalnya untuk DSSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 2.600. Posisi ini turun dari posisi 2.800-an untuk harga perdana DSSA setelah melaksanakan stock split, kemudian melesat ke level 3.170 pada penutupan sesi pertama pada siang tadi. Penguatan agak sedikit terpangkas tapi masih bertahan di zona hijau di level 3.090. Penutupan sesi kedua mengalami penguatan ke 3.130 dan saat ini di 3.160 melesat di 17,91%. Intraday hari ini sempat ke 3.220 pasca pembukaan sesi kedua. Kita akan coba lihat juga dalam 6 bulan terakhir pergerakan saham DSSA dengan menggunakan harga pasca stock split. Ya, di perdagangan 1 Oktober, saham DSSA diperdagangkan di level 4.220, 16 Oktober menguat ke 4.600, November tertekan ke 3.520, Desember dan Januari kembali mengalami penguatan signifikan ke 4.512 ke 4.640, Februari dan Maret mengalami tekanan yang cukup dalam, dan di April mencoba kembali untuk bangkit di atas level 3.130. DSSA sempat mengalami tekanan yang cukup dalam setelah masuk ke dalam daftar saham-saham berkonsentrasi tinggi bersama dengan brand. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi untuk hari ini. Kita akan coba lihat dari sisi PER, PSR, PBV dan juga PCFR pemirsa.
Ya, ke grafis selanjutnya dari posisi pairnya ada kisaran di 153,85 kali, PSR-nya di 12,71 kali, PBV-nya di 19,52 kali, dan PCFR-nya di 107,58 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah dan kembali diperdagangkan di atas level 17 ribuan di tengah pelaku pasar mencermati gentatan senjata Amerika dan Iran yang masih rapuh. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,26% di 17.049 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,06% ke posisi 17.015 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat melemah ke 17.075 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi bergerak stabil di level 99,133 setelah di perdagangan sebelumnya anjlok 0,73% dan menyentuh level terendah dalam sebulan terakhir. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai belum sepenuhnya solid. Sementara Selat Hormuz sebagian besar masih terblokir meski ada kesepakatan gencatan senjata. Iran masih menutup Selat Hormuz sebagai respon serangan Israel ke Lebanon dan membuat gencatan senjata berpotensi gagal. Kondisi tersebut membuat pergerakan dolar Amerika masih berpotensi fluktuatif. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.091 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, posisi penguatan rupiah agak sedikit terpangkas. Pelemahan maksud kami di 0,41% di 17.074 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.893 rupiah, pound sterling di 22.903 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang berada di level 107,59 rupiah. Ke informasi komoditas, harga batubara turun seiring penurunan harga minyak mentah ke level di bawah 100 dolar Amerika per barrel. Harga emas cenderung stabil saat investor menahan posisi di tengah ketegangan masih meningkat usai gencatan senjata. Sementara harga minyak berbalik menguat, dibayangi akses pelayaran di Selat Hormuz masih terbatas. Harga batubara turun dalam seiring penurunan harga minyak global ke bawah 100 dolar Amerika pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran membuat seluruh kompleks energi terkoreksi. Penurunan ini dipicu optimisme pasar terhadap potensi dibukanya kembali jalur vital energi global di Selat Hormuz. Penurunan harga minyak ini menyebabkan harga batubara sebagai komoditas substitusi turun. Harga batubara di ICE Newcastle untuk pengiriman Mei 2026 terpangkas 8,55 dolar Amerika menjadi 132,45 dolar Amerika per ton. Harga emas bergerak stabil di Kamis pagi waktu Asia seiring investor memilih menahan posisi sambil mencermati dinamika usai gencatan senjata dengan ketegangan masih meningkat setelah Israel melancarkan serangan besar ke Lebanon yang memicu ancaman balasan dari Iran. Di sisi lain, pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi utama Amerika. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat relatif tidak berubah di level 4.715,42 dolar Amerika per troy ounce. Diketahui sejak konflik Amerika, Israel dengan Iran pecah di akhir Februari, harga emas tercatat telah turun lebih dari 10%. Harga minyak mentah dunia kembali naik di Kamis pagi usai turun dalam ke bawah 100 dolar Amerika di Rabu. Kenaikan terjadi meski Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 minggu, namun gencatan senjata tidak berhasil meredakan kekhawatiran investor karena akses pelayaran di Selat Hormuz masih terbatas dan distribusi minyak mentah global masih tertahan. Harga minyak Brent naik 2,74% di 97,35 dolar Amerika per barel, sementara minyak WTI Amerika naik 3,2% di 97,43 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melanjutkan penguatan di 3,23% di level 97,46 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,41% di level 17.200,38 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,63% di level 4.747,15 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontra pengiriman Juni 2026 menguat di 1,01% di level 4.633 ringgit Malaysia per tonnya.